Gus Yazid ditangkap usai terima duit 20 miliar rupiah dari kerabat eks-Pangdam Diponegoro. Kasus korupsi pembelian lahan BUMT PT Cilacap Segara Arta, CSA, di Carui, Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp237 miliar. Dalam penelusuran tim jaksa dari pidana khusus menemukan ada aliran dana yang diterima oleh salah satu tokoh agama Ahmad Yazid, AY, atau Gus Yazid sebesar Rp20 miliar. Atas temuan ini, pengasuh pondok Pesantren Ar-Rahman Basyaiban itu ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 24 Desember 2025. Pantauan Tribun di kantor Kejari Jateng, Gus Yazid telah mengenakan rompi warna pink, berkopiah hitam dan mengenakan sarung warna merah. Ia berjalan cepat keluar dari ruangan penyidik pidana khusus Kejati diapit oleh 2 orang penyidik. Langkah kakinya yang mengenakan sandal jepit diarahkan penyidik menuju ke mobil tahanan yang akan membawanya ke Lapas Kedung Pane Semarang. Di sela berjalan menuju ke mobil tahanan, Tribun berupaya mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi kepada kiai tersebut. "Kita buktikan saja di pengadilan," kata Zaid kepada Tribun. Ia juga sempat mengaku tidak menerima ditahan atas kasus ini. "Saya tidak terima," sambungnya. Aliran uang dari kerabat mantan Pangdam 4 Diponegoro Kasih Penyidikan Pitsus Kejati Jateng, Eri Wibowo mengatakan menerima aliran uang sebesar 20 miliar rupiah dari kerabat WP. Ketika disinggung pria inisial WP adalah Widi Prasetyojonodi mantan Panglima Kodam 4 Diponegoro, Eri membenarkan. "Iya, mantan Pangdam 4 Diponegoro," jelasnya. Ketika dikonfirmasi terkait siapa kerabat dari WP yang memberikan aliran dana kepada Gus Yazid, Eri enggan mengungkapkannya. Ketika disebutkan nama istri Widi yakni Novita Permatasari, ia juga enggan menyebutkan. "Ya intinya kerabatnya, saya tidak tahu detail," paparnya. Eri mengungkap, aliran dana tersebut digunakan oleh tersangka Yazid untuk beberapa kegiatan diantaranya pengobatan gratis. Sementara ini baru kegiatan tersebut yang terungkap. Untuk kegiatan lainnya atau aliran dana lainnya masih bakal ditelurusi. Kalau barang yang disita sementara masih 2 anpone. Aset lain belum, katanya. Terkait potensi tersangka lain, Eri meminta untuk menunggu fakta persidangan. Sementara ini, dalam kasus TPPU aliran dana korupsi BUMT Cilacap ada 2 tersangka Gus Yazid dan mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan, Andi Nurhuda. "Tunggu saja karena ini masih persidangan juga," ungkapnya. Ditangkap malam, diperiksa hingga pagi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Arfan Triono mengatakan, tersangka Gus Yazid ditangkap oleh tim penyidik gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di kediamannya di Bekasi Selasa, 23 Desember 2023. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat tersangka langsung dibawa ke Kota Semarang untuk menjalani pemeriksaan hingga pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa yang tersangka melakukan TPPU yaitu menerima atau menguasai penempatan hasil tipikor dalam jual beli tanah seluas sekitar 700 ha oleh BUMT PT Cilacap Segara Arta sebesar 20 miliar rupiah. Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Prin 2198 M3 FD 212/2025 tanggal 23 Desember 2023. Tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, katanya. Arfan melanjutkan, pasal yang disangkakan terhadap Gus Yazid yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diberitakan sebelumnya, 3 orang sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Semarang masing-masing yakni Awaludin Muri, mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Cilacap, mantan Komisaris PT Cilacap Segara Arta, Iskandar Zulkarnain dan mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan, Andi Nurhuda, Asisten Tindak Pidana Khusus, Aspitsus, Kejati Jateng. Alexander Lukas Sinuraya mengatakan untuk kasus TPPU dalam kasus ini penyidikannya belum selesai. Aspidus Lukas menyatakan, penyidik masih mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi BUMT Cilacap. Lebih penting, penyidik mencari aliran uang korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp237 miliar. Yang sudah berhasil kami sita sekitar 26 miliar rupiah. Namun kami terus berupaya memulihkan kerugian negara, bebernya. Adapun kasus ini diawali ketika PT Cilacap Segara Arta selaku BUMT Pemkab Cilacap membeli tanah dari PT Rumpun Sari Antan. Perusahaan itu membeli 237 miliar rupiah tanah yang luasnya mencapai 700 hektare dengan status hak guna usaha, HGU. Pembayaran telah dibayar lunas, namun PT Cilacap Segara Arta tak bisa memiliki tanah yang ia beli. Berdasarkan hasil penyidikan, tanah-tanah tersebut di bawah kuasa Kodam 4 Diponegoro.